Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabdamu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, berikut ada penggalan lirik lagu yang dibawakan oleh Dery Sulaiman. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Penggalan lirik lagu yang dibawakan oleh Dery Sulaiman itu mengingatkan bahwa semua manusia sama halnya di hadapan Sang Pencipta. Pada akhirnya semua orang pasti akan pergi meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, sebagai manusia yang adalah makhluk ciptaannya, sudah sepatutnya kita selalu mempersiapkan diri kita untuk hari esok. Berbicara soal harta dan kemegahan dunia, sudah hal yang lumrah jika setiap orang akan mencari hal-hal yang dapat membuat hidupnya senang. Hal ini tidak lepas dari hakikat manusia yang selalu mencari dan mencari. Sebagai manusia, hal yang pertama dan utama yang kita lakukan pastilah memenuhi kebutuhan harian kita. Tidak jarang kita takut jika nanti hidup kita merasa kurang. Kita juga takut jika penampilan kita kalah dari orang lain. Kita juga takut bila orang lain lebih sukses dari kita. Tentunya hal ini sudah menjadi hal yang biasa dalam hidup kita. Kita selalu menginginkan hal yang lebih, padahal belum tentu keinginan kita tadi merupakan kebutuhan. Namun pernahkah kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah semua yang telah kita dapatkan tadi bisa membuat hidup kita damai? Apakah harta bisa menjadi jaminan kebahagiaan kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan pada Injil hari ini mengisahkan tentang hal mengumpulkan harta. Dikatakan bahwa harta di bumi akan lenyap oleh ngengat dan pencuri. Sedangkan harta di surga tidak akan lenyap oleh apapun. Kita mungkin bertanya, apa maksud dari Yesus mengatakan hal itu? Maksudnya ialah bahwa dunia ini hanyalah tempat peziarahan saja. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita supaya kita juga mempersiapkan diri, yaitu dengan cara mengumpulkan harta di surga. Maksud dari mengumpulkan harta di surga ialah kita harus mampu melaksanakan serta menanamkan benih-benih kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita.
benih-benih kebaikan seperti apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Kita bisa membantu sesama kita yang kekurangan. Atau mungkin kita jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita yang ada di luar sana. Misalnya, mungkin akhir-akhir ini kita mendengar berita perang di luar negeri. Kita jangan mudah terpengaruh oleh orang-orang yang menjelek-jelekkan satu pihak. Jika kita merasa prihatin terhadap peristiwa itu, ada baiknya kita mendoakan mereka agar pertikaian itu segera berakhir. Dan masih banyak contoh kebaikan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sebagai modal harta kita di sorga nanti. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mencari dan mengumpulkan harta bukanlah hal yang buruk, asalkan kita melakukannya dengan cara yang baik. Namun, selain mengumpulkan harta duniawi, hendaknya kita juga mengumpulkan harta surgawi. Saat ini dan sampai kapanpun kita diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Apakah kita lebih mengutamakan harta duniawi yang bersifat fitnah, atau kita lebih memilih harta surgawi yang sifatnya kekal dan membawa sukacita? Semoga melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa hidup kekal adalah hal yang harus kita utamakan. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda yang telah kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Melalui sabda-Mu hari ini, kami disadarkan supaya kami mampu mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal, yaitu dengan mau menaburkan benih-benih kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami. Semoga Engkau menaungi kami, sehingga kami mampu menjalankan kehidupan kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.